Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Dunia matahari yang sebelumnya hanya disebut dalam mitos kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Langit bersinar terlalu terang, namun suasananya begitu menekan, seolah ada badai raksasa yang akan meledak setiap saat. Kelanjutan dari bab sebelumnya membawa kita langsung ke tengah medan pertempuran yang mulai kehilangan kendali. Setelah Luffy dan krunya naik ke permukaan dunia matahari, takdir langsung menyeret mereka ke dalam perang baru, perang yang jauh lebih liar dari yang pernah mereka bayangkan. Di desa kecil yang terletak tak jauh dari sekolah Walrus, dua pilar kekuatan bajak laut topi jerami, Zoro dan Sanji, sedang berdiri di tengah medan tempur yang perlahan berubah menjadi ladang kehancuran. Di hadapan mereka berdiri dua sosok raksasa yang dulunya adalah legenda Elbaf, Dory dan Brogy. Tapi kini tubuh mereka telah berubah. Kulit mereka retak dan dipenuhi aura hitam, mata mereka menyala seperti bara api, dan kekuatan mereka berlipat ganda setelah tubuh mereka dirasuki kekuatan iblis melalui teknik kegelapan yang disebut Domi Reversi, teknik kutukan yang dikendalikan langsung oleh penguasa dunia dalam bayangan Imu Sama. Dory dan Brogy, dua kapten dari bajak laut kuno Giant Warrior yang dulunya dihormati oleh seluruh rakyat Elbaf, kini menjadi monster tanpa akal yang menyerang siapapun di sekitarnya, termasuk tanah kelahiran mereka sendiri. Mereka adalah simbol kehancuran yang dikendalikan dari balik tirai konspirasi. Dan yang paling menyakitkan, Elbaf sendiri kini harus bertarung melawan pahlawan masa lalunya. Mereka tak punya pilihan. Zoro dan Sanji tahu bahwa waktu mereka sangat terbatas. Di tangan dua raksasa itu, mereka melihat aura pembantaian yang tak akan pandang bulu. Serangan mereka berikutnya adalah jurus legendaris, Hakoku, sebuah teknik kuno dari bangsa raksasa yang mampu meratakan gunung hanya dalam satu tebasan energi. Tapi ini bukan Hakoku biasa. Ini adalah Hakoku yang diperkuat oleh energi iblis, yang dampaknya bisa menghapus desa tempat mereka berdiri hanya dalam satu hentakan. Jika mereka tidak bertindak sekarang, tak akan ada yang tersisa. Tanpa aba-aba, Zoro dan Sanji melesat bagaikan kilat. Angin tajam mengiris udara saat Zoro mencabut pedangnya. Sanji dengan tendangan apinya berakselerasi hingga tanah di bawahnya terbelah. Mereka menyerang serentak, tepat sebelum Dory dan Brogy melepaskan jurus mereka. Ledakan besar pun tertahan. Tanah tetap retak, langit tetap bergemuruh, tapi desa itu dan semua jiwa di dalamnya berhasil diselamatkan. Sanji menghela napas lega. Untung saja kita bergerak tepat waktu. Kalau tidak, tempat ini sudah jadi abu. Zoro menatap lurus ke depan dan berkata dengan nada dingin, "Waktu di Wano, aku menghadang serangan gabungan dari Kaido dan Big Mom. Ini bukan pertama kalinya aku berdiri di antara dunia dan kehancuran." Sanji meliriknya tajam. "Oh, jadi kau mau pamer sekarang? Kita sedang dikejar maut, bukan waktu untuk nostalgia." "Aku hanya bilang fakta, tapi kau memang tidak tahu kan? Karena kau tidak ikut saat aku menghadang mereka," jawab Zoro, memancing konfrontasi. Saling sindir ini adalah dinamika khas mereka. Ketegangan pribadi yang selalu hadir bahkan di tengah situasi paling berbahaya. Tapi sebelum pertengkaran mereka memburuk, raungan dari dua raksasa iblis kembali menggelegar.
Dory dan Brogy bangkit dengan amarah membuncah. Serangan bertubi-tubi mereka menghantam dengan kekuatan yang memecah tanah dan mengguncang udara. Namun, Zoro dan Sanji bukan petarung sembarangan. Dengan kelincahan luar biasa, mereka menghindari setiap hantaman, melompat dari reruntuhan ke reruntuhan, lalu melancarkan serangan balik. Ledakan demi ledakan mengguncang desa. Jurus baru yang belum pernah terlihat sebelumnya menghantam dada Dory dan Brogy, membuat dua raksasa itu terhempas sejauh puluhan meter. Tanah di sekitar mereka hancur, debu dan puing-puing membubung ke langit. Namun saat semua tampak tenang, tubuh dua iblis itu mulai bangkit perlahan. Tubuh mereka kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kulit mereka seperti baja. Tapi ada satu hal yang hilang, kendali. Dalam mode iblis, mental mereka hancur. Emosi mereka tak stabil dan mereka menyerang tanpa arah. Mereka kini bukan pejuang. Mereka hanyalah senjata destruktif. Zoro memperhatikan mereka dari kejauhan. Mereka makin kuat, tapi juga makin bodoh. Sanji mengangguk. Itu keuntungan kita. Pertarungan bukan cuma soal otot, tapi soal otak. Zoro dan Sanji tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka melesat menuju tempat dua raksasa itu terjatuh, berniat menyerang sebelum mereka pulih sepenuhnya. Tapi, tiba-tiba, makhluk-makhluk hitam bermata merah bermunculan dari bayang-bayang. Monster mimpi buruk. Makhluk ini bukan dari dunia nyata, melainkan manifestasi kengerian dari alam bawah sadar manusia. Mereka melenguh, melolong, dan menghalangi jalan kedua pahlawan itu. "Berapa yang bisa kau kalahkan dalam 1 menit?" tanya Zoro sambil mengangkat 3 pedangnya. Sanji tersenyum miring, api menyala di kakinya. "Sebanyak yang kau tidak bisa." "Bagus, kita buat perlombaan." Mereka berdua pun kembali terjebak dalam persaingan konyol yang anehnya selalu membantu mereka melewati rintangan. Satu demi satu monster itu dihancurkan, tapi tak lama kemudian sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan. Gillingham berdiri di atas reruntuhan menara. Matanya menatap tajam Zoro dan Sanji yang sedang bertarung. Ia tersenyum. Biarkan mereka membunuh sepuasnya. Monster itu tidak bisa mati. Gillingham memiliki kemampuan terlarang. Ia bisa membangkitkan kembali monster mimpi buruk kapanpun ia mau. Karena makhluk-makhluk itu berasal dari alam mimpi, mereka tidak mengenal kematian. Mereka akan bangkit lagi, dan lagi, dan lagi. Inilah kenapa Gillingham disebut sebagai salah satu musuh terkejam yang pernah muncul. Jika bukan karena Inu Sama kini merasuki tubuh Gunko, maka Gillinghamlah yang paling berbahaya dari semua kesatria suci yang datang ke Elbaf. Di tempat lain, jauh dari pusat kekacauan, Pulau Sphinx menjadi saksi pertemuan yang penuh duka. Marco, sang Phoenix, kini dikelilingi oleh para mantan komandan bajak laut Shirohige yang masih bertahan hidup. Jumlah mereka kini hanya segelintir. Dulu, mereka adalah kekuatan besar. Tapi, perang balas dendam terhadap Kurohige mengubah segalanya. Pertempuran berdarah setelah Marineford itu menjadi titik balik tragis. Kurohige keluar sebagai pemenang. Dan sejak saat itu, ia diakui sebagai Yonko. Banyak dari komandan Shirohige yang gugur. Izo, saudara kandung Kiku, dan seorang samurai sejati, adalah salah satunya. Mereka mengenangnya bukan dengan ratapan, tapi dengan kehormatan. Ia meninggal di Wano, mempertahankan tanah airnya dari kekuatan iblis bernama Kaido. Vista dan Jozu, dua dari komandan terkuat, kini berbicara dengan Marco tentang apa yang tersisa. Mereka tahu
dunia akan berubah lagi. Dan mereka tahu perang baru akan datang. Sebab kini bukan hanya dunia nyata yang mereka lawan, tapi juga dunia mimpi, dunia iblis, dan kegelapan yang dipimpin oleh satu nama, Imu Sama. Ketegangan memuncak di Pulau Sphinx dan Pulau Hachinosu. Rahasia Edward Weevil. Terungkap Perang Akagami versus Kurohige Meletus. Setelah obrolan penuh duka antara Marco, Jozu, Vista, dan para mantan komandan bajak laut Shirohige, suasana tiba-tiba menjadi tegang saat pembicaraan mengarah pada sosok yang selama ini menjadi teka-teki di kalangan mereka, Edward Weevil. Jozu dan Vista, yang dikenal sebagai dua tangan kanan Shirohige di masa kejayaannya, terdiam sejenak ketika mendengar kisah Marco tentang apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Sphinx beberapa waktu lalu. Rupanya, Edward Weevil, yang selama ini mengaku sebagai anak kandung Shirohige, pernah berjuang sendirian melawan pasukan angkatan laut demi melindungi pulau itu saat Marco tidak berada di sana. Weevil sempat unggul dan hampir saja menggulingkan satu batalion angkatan laut yang menyerangnya. Namun, situasi berubah drastis ketika seorang admiral dipanggil turun tangan. Admiral Ryokugyu, sang pohon hidup, datang membawa kehancuran. Dia tidak hanya mengalahkan Edward Weevil dengan kekuatan besar yang membumi hanguskan sekelilingnya, tapi juga menangkapnya dan melemparkannya ke Impel Down Level 6, tempat di mana para penjahat terkejam dunia dikurung. Kabar ini mengejutkan semua orang. Weevil, yang meski tidak waras secara mental, menunjukkan kesetiaan dan kekuatan luar biasa saat melindungi tempat yang dianggapnya warisan sang ayah. Namun, kejadian ini membuka kembali perdebatan yang belum selesai. Apakah benar Weevil adalah anak kandung dari Shirohige? Marco mencoba menjawab dengan jujur. Ibunya sangat yakin, tapi aku sendiri tak bisa memastikannya. Fisik mereka terlalu jauh berbeda. Vista mengangguk pelan, dan dari sana muncul teori yang lebih mengerikan, yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik. Edward Weevil kemungkinan bukan anak kandung Shirohige, melainkan hasil cloning gagal dari Whitebeard, mirip seperti Stussy yang diketahui adalah klon sempurna dari Miss Buckingham Stussy, mantan anggota Mads. Bedanya, Weevil adalah klon cacat, tubuh besar tapi mental lemah. Wajahnya menyimpang dari citra Whitebeard yang agung. Percakapan pun bergeser ke topik lain yang tak kalah mengguncang. Vista dengan wajah serius mengungkapkan bahwa ia baru saja mendapat kabar dari seorang kenalan kepercayaannya bahwa perang besar telah meletus di Pulau Hachinosu, markas utama Kurohige. Bajak laut Akagami yang dipimpin oleh Shanks sedang terlibat bentrokan langsung melawan Kurohige dan seluruh krunya. Bahkan, angkatan laut juga ikut terlibat, membuat pertempuran ini menjadi salah satu yang terbesar sejak perang di Marineford. Marco tercekat. Aku harap Shanks menang. Dunia tidak akan siap jika Kurohige yang keluar sebagai pemenang lagi. Para mantan komandan Shirohige lainnya pun mengangguk setuju. Vista, meski menyimpan kebencian lama terhadap salah satu anggota kru Shanks, Yasop, karena konflik masa lalu yang masih menjadi misteri,
tetap berharap Akagami keluar sebagai pemenang. Seperti yang pernah dicatat dalam databook Blue Deep, ada ketegangan antara Vista dan Yasop, namun detailnya hingga kini belum diketahui. Tetapi, satu hal pasti, ancaman yang dibawa Kurohige jauh lebih besar dari konflik pribadi manapun. Adegan berpindah ke Pulau Hachinosu, tempat di mana tanah dan langit menjadi saksi ledakan demi ledakan. Di tengah medan perang, Yasop dan Lakiru sedang bertarung sengit melawan dua petarung utama Kurohige, Van Augur dan Vasco Shot. Pertempuran mereka bukan pertama kalinya hari itu. Sebelumnya, Yasop dan Lakiru bahkan telah mengalahkan musuh mereka. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Dokyu, dokter mengerikan dari bajak laut Kurohige, menggunakan kemampuan misteriusnya untuk memulihkan Van Augur dan Vasco Shot hanya dalam hitungan detik. Kembali bangkit dari kekalahan, mereka menyerang dengan brutal. Tapi, Yasop, sang penembak jitu terbaik dunia, menunjukkan ketangguhannya. Ia meluncurkan tembakan presisi yang dikombinasikan dengan Kenbunshoku Haki yang sangat tinggi, membuat Van Augur kewalahan. Di sisi lain, Lakiru beradu pukulan dengan Vasco Shot. Keduanya menyelimuti serangan mereka dengan Busoshoku Haki hingga setiap benturan menciptakan gelombang udara yang memecahkan bebatuan. Namun, kejutan belum usai. Dokyu, dari atas kuda terbangnya, Stronger, yang telah memakan buah iblis Uma Uma Nomi, model Pegasus, melesat ke udara dan mencoba menyerang Lakiru dari atas. Tapi, Lakiru tak lengah. Dengan tangan kirinya, ia menembakkan pistol yang mengenai sayap Stronger, menjatuhkan mereka berdua dari langit. Dalam satu waktu, tangan kanannya masih membentur Vasco Shot, sementara tangan kirinya menembak musuh lain di udara. Kekuatan dan refleksnya benar-benar luar biasa. Tak jauh dari sana, Ben Beckman, otak strategi bajak laut Akagami, sedang menghadapi dua admiral sekaligus, Kuzan, Aokiji, dan Kizaru. Pertempuran ini adalah duel kehormatan, kekuatan, dan kecerdasan. Ben Beckman dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena battle IQ-nya yang nyaris tak tertandingi. Dalam momen genting, Ben Beckman menanamkan haki yang sangat besar ke dalam dua pelurunya. Dia menembakkan satu peluru ke arah Kuzan dan satu lagi ke arah Kizaru. Tapi yang menyakitkan bukan pelurunya, melainkan ledakan haki yang meledak 1 meter sebelum peluru menyentuh target. Teknik ini mengingatkan pada strategi legendaris yang pernah digunakan Joy Boy pada senjata kuno Emmet di Pulau Egghead. Karena Kizaru terlalu cepat dan Kuzan bisa membekukan peluru, maka ledakan sebelum kontak adalah satu-satunya cara untuk menyerang mereka. Dan berhasil, keduanya terhempas keras walau belum kalah. Ketika Ben Beckman menarik napas setelah serangan besar itu, Shiryu si pembunuh, pengguna buah Suke-Suke no Mi, mencoba menyerangnya dari belakang dengan serangan mendadak. Tapi, Beckman bereaksi dalam sepersekian detik. Ia menangkis pedang Shiryu dengan laras senapannya yang telah dilapisi Busoshoku Haki tingkat tinggi. Shiryu tersenyum masam. "Aku sudah menduga refleksmu luar biasa. Tak mudah mengalahkanmu." Ben Beckman menatap dingin. "Dalam perang seperti ini, satu kelengahan bisa jadi maut. Aku tidak akan memberi celah itu." Pertarungan di dua lokasi, Pulau Sphinx dan Pulau Hachinosu, membuka tabir konflik besar yang kini mengguncang dunia. Dari nasib Edward Weevil, dugaan cloning Whitebeard, hingga perang besar antara Akagami dan Kurohige, semua terjalin dalam jalinan takdir yang rumit dan penuh darah. Dan di balik semua itu, bayang-bayang Imusama dan pemerintah dunia masih terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan tangan kegelapan mereka.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.